Saudara, pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi momentum krusial bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memandu arah pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para pasangan calon, melainkan juga menjadi tantangan bagi demokrasi untuk kejujurannya, keadilan, dan juga transparansi. Dalam proses pilkada, utamanya kampanye, seringkali kita menemui beragam pelanggaran yang merusak kualitas pemilu itu sendiri. Mulai dari politik uang, kemudian penggunaan fasilitas negara, hingga kampanye hitam. Di sini peran dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadi penting untuk bisa mengawal proses pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam episode Sapa Jember kali ini kita akan bahas bagaimana proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Jember dan bagaimana mereka menghadapi tantangan di lapangan serta untuk menjaga netralitas dan integritas penyelenggara pemilu atau Pilkada Jember 2024. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Media. Baik, kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Bapak Sanda Aditya Pradana. Assalamualaikum, Pak Sanda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini karena memang nampak masih muda, saya izin panggil Mas Sanda aja biar lebih akrab, boleh? Boleh. Oke. Mas Sanda, matur nuwun sudah hadir di Sapa Jember, tentunya di tengah kesibukan yang luar biasa saat ini ya. Dan kami sangat antusias untuk bisa mendengar langsung bagaimana Bawaslu nanti berbagi tentang penanganan pelanggaran di Pilkada Jember. Siap. Tentunya ini menjadi ajang atau momentum demokrasi kita yang luar biasa. Secara gambaran umum, bagaimana peran dari Bawaslu untuk menangani beragam pelanggaran dalam Pilkada dan kampanye utamanya? Apa saja tugas utama yang diemban? Gini, kalau kita bicara Bawaslu, kita diamanai dalam undang-undang untuk bagaimana, yang pertama, bukan hanya penanganan pelanggarannya, tapi adalah bentuk pencegahan terhadap pelanggaran itu sendiri. Jadi tagline kami di Bawaslu sendiri itu ada namanya CAT. Apa itu? Cegah, awasi, baru kita tindak. Oh, baik. Nah, dalam bentuk preventif adalah bentuk pencegahan, kita bisa dalam bentuk himbauan, saran perbaikan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah bentuk pengawasan kita. Ketika kita sudah memberi himbauan, baru kita melakukan pengawasan. Nah, di tengah-tengah pengawasan itu kalau kita temukan pelanggaran, ataupun entah itu pelanggaran secara administrasi, ataupun secara pidana pemilihan, baru kita melakukan penindakan. Nah, penindakan ini ada mekanismenya juga dalam prosesnya, gitu kan, yang ada di kami di Bawaslu itu sendiri. Bisa itu dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ataupun dalam bentuk temuan kami. Nah, kalaupun dalam bentuk laporan bisa dilaporkan ke kantor Bawaslu sendiri di Bawaslu Kabupaten Jember, ataupun di Sekretariat Pengawas tingkat kecamatan yang tersebar di 31 kecamatan. Nah, setelah itu, kalau ini dari laporan, setelah laporan kami terima, ada namanya kajian. Kajian pertama itu adalah menentukan bahwasanya laporan ini sudah memenuhi syarat secara material formil belum. Nah, ketika ini sudah memenuhi, baru kita namanya registrasi atau diregister bahasanya kami. Nah, ketika sudah diregister, kalau ini menyangkut dengan tindak pidana pemilihan, 1x24 jam setelah diregister, kami kaji awal dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada 3 lembaga, di kami ada Bawaslu sendiri, kemudian ada dari kepolisian dan dari kejaksaan. Nah, setelah itu dari kajian awal, kemudian kita melakukan klarifikasi. Nah, setelah itu baru kita menentukan. Dari laporan yang disampaikan ke kami ini terkait dugaan, misalnya ada dugaan terkait pidana pemilihan, itu sendiri ini sudah memenuhi unsur atau belum. Nah, kalaupun ini misalnya, dia memenuhi unsur tapi masih ada kekurangan terkait alat bukti dan sebagainya, bisa kita melakukan kajian lagi atau kita bisa mendalami lagi. Nah, ketika ini sudah, dia ternyata benar sudah memenuhi unsur terkait pidana pemilihan misalnya. Nah, baru ini statusnya naik itu ada di teman-teman di SPKT, di kepolisian. Habis itu kalau sudah statusnya sudah P21 atau berkas tanggal lengkap, baru naik kejaksaan, baru nanti disidangkan. Nah, itu adalah terkait bagaimana pidana pemilihan. Kalau kita menyangkut di administrasi, nah tinggal kita lihat administrasinya apa. Biasanya terkait netralitas kepala desa, misalnya kita ambil aja contohnya di netralitas kepala desa. Nah, ketika ini tidak menyangkut di pidana pemilihan atau dia masih dalam pelanggaran administrasi, nah
status pelaporannya berarti nanti kita kajian, kemudian setelah dikaji, ini harus diteruskan nih kepada pemangku kepentingannya atau pemangku wilayahnya yang terkait pembinaan kepala desa. Nah, itu kita teruskan ke pemerintah kabupaten. Sebelum kegiatan kampanye, kami sudah meneruskan satu di pemerintah kabupaten. Nah, terkait punishment dan sebagainya ataupun sanksi dan sebagainya semuanya ada di pemerintah kabupaten. Seperti itu. Bukan kami ini seharusnya sanksinya seperti ini bukan. Semua terkait sanksi itu semua ada di pemerintah kabupaten ketika kita bicara terkait pelanggaran administrasi. Sama ketika ini adalah misalnya terkait etik penyelenggara misalnya penyelenggara di badan ad hoc gitu kan, di kecamatan maupun di tingkat desa. Ketika ada laporan ke kami, kemudian kami melakukan kajian dan sebagainya. Ini ternyata melanggar nih terkait kode etik. Kalau ini ada di jajarannya teman-teman penyelenggara sebelah, ada di teman-teman Komisi Pemilihan Umum, berarti kita teruskan nih. Kita sampaikan ini jajarannya panjenengan melakukan pelanggaran terkait kode etik. Nah, punishment-nya seperti apa ada di teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Sama halnya ketika jajaran ad hoc kami yang ada di tingkat kecamatan maupun desa, ketika ini melanggar, berarti kami yang akan melakukan punishment seperti itu. Berarti prosedurnya sudah cukup jelas begitu ya, Mas Anda. Nah, terkait dengan regulasi, aturan dan larangan yang sudah ditetapkan begitu, apa sudah disampaikan secara baik kepada pasangan calon dan juga tim pendukung tentunya? Kalau dari kami terkait regulasi dan sebagainya, terkait larangan dan sebagainya sudah jelas diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum di PKPU 13 tahun 2024 terkait kampanye, bahwasanya di sana terkait larangan. Larangan itu misal ada beberapa hal adalah satu, misalnya kampanye di tempat ibadah. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian kampanye di tempat pendidikan atau di lingkungan sekolah. Kemudian kampanye di instansi pemerintah, kemudian kampanye di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal ini yang sudah kami sampaikan ke masing-masing paslon. Sudah kami sampaikan beberapa kali, kalau tidak salah 2 kali dalam bentuk himbauan terkait larangan, terkait apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Kemarin ini sempat ada laporan mengenai salah satu pasangan calon yang diduga begitu ya melakukan kampanye di sebuah lokasi tempat ibadah. Sejauh ini sudah klarifikasi. Untuk penanganan selanjutnya seperti apa? Terkait salah satu calon yang diduga terkait pelaksanaan kampanye di tempat ibadah, baru kami putus. Baru kami putus juga tanggal 10 malam dengan teman-teman, karena kampanye di tempat ibadah itu adalah bentuk pidana pemilihan. Akhirnya kita bahas dengan Sentra Gakumdu. Di sana kita bahas dan itu tidak memenuhi unsur terkait unsur pidana pemilihan, dan itu kami nyatakan gugur karena terkait kampanye di tempat ibadah itu tidak terbukti gitu kan untuk salah satu paslon. Berarti laporan itu harus disertai bukti yang konkret begitu ya? Berupa video atau semacam apa yang diperlukan? Bisa video, bisa foto, ataupun bisa bentuk dalam kesaksian, karena saksi itu juga masuk dalam alat bukti kami. Dalam peraturan bersama dengan Sentra Gakumdu itu bicara terkait pidana pemilihan ini sendiri itu harus ada 2 alat bukti yang bisa menguatkan bahwasanya si calon ini benar-benar melakukan tindak pidana pemilihan seperti itu. Selama ini pelanggaran yang paling sering terjadi selama era atau masa kampanye ini seperti apa, Mas Anda? Beragam, Mbak. Sangat beragam. Sangat beragam di masa kampanye ini. Mulai dari yang dilaporkan adalah dugaan netralitas ASN, kemudian netralitas kepala desa, kemudian pidana pemilihan yaitu terkait kampanye tempat ibadah, kemudian penggunaan fasilitas negara, itu yang dilaporkan kepada kami. Jadi sangat beragam. Baik, tentunya dari pengalaman pemilu sebelumnya juga selama di Bawaslu begitu banyak sekali laporan yang ditangani gitu, dan juga evaluasi yang dilakukan begitu ya Mas Anda ya. Tapi ini semakin menarik, cuman kita harus rehat sejenak. Mas Anda, kita lanjutkan di segmen berikutnya usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.